Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani, biologi F semester 5. Di sini saya akan menjawab beberapa kuis yang diberikan oleh ibu. Yang pertama adalah apa saja hormon-hormon yang berperan dalam sistem reproduksi laki-laki atau pria. Pertama adalah hormon gonadotropin, di mana hormon ini terkenal sebagai hormon utama alias masternya pada tubuh pria. Hormon ini dilepaskan oleh kelenjar hipotalamus yang akan menjadikan pelepasan kedua hormon pria, yaitu LH dan FSH. Hormon ini akan mengontrol produksi sperma dan mengatur level testosteron. Selanjutnya adalah hormon estrogen, di mana salah satu fungsi estrogen adalah mengontrol kesehatan sperma. Namun jika kadar estrogen pada pria terlalu tinggi, dapat terjadi penurunan kualitas sperma dan daya penyebab disfungsi ereksi. Selanjutnya hormon FSH, follicle stimulating hormone, di mana hormon ini diproduksi oleh kelenjar pituitari, yaitu kelenjar di otak yang berukuran besar sebesar kacang polong. Hormon ini memiliki peranan penting terhadap perkembangan seksual seseorang. Selain mempengaruhi perubahan fisik saat memasuki masa pubertas, hormon FSH berfungsi untuk mengendalikan produksi sperma dan perkembangan organ kelamin. Selanjutnya adalah hormon inhibin, yaitu hormon yang diproduksi oleh sel Sertoli dalam testis. Selanjutnya, hormon ini atau hormon inhibin tersebut juga dapat menjaga kesehatan sekaligus menjaga kematangan sperma pria. Pelepasan hormon tersebut dilakukan oleh testis saat tingkat sperma telah meningkat. Soal kedua adalah terjadinya proses spermatogenesis terjadi. Pertama adalah spermatosit primer, di mana merupakan mitosis dari spermatogonium. Pada tahap ini tidak terjadi pembelahan. Spermatosit primer terbentuk dari 46 kromosom dan 4 X kromatid. Selanjutnya adalah spermatosit sekunder, di mana merupakan meiosis dari spermatosit primer. Pada tahap ini terjadi pembelahan secara meiosis. Spermatosit sekunder terbentuk dari 23 kromosom dan 2 N kromatid. Selanjutnya adalah spermatid, di mana spermatid merupakan meiosis dari spermatosit sekunder. Pada tahap ini terjadi pembelahan secara meiosis yang kedua. Spermatid terbentuk dari 23 kromosom dan 1 kromatid. Selanjutnya adalah tahap sperma. Sperma merupakan diferensiasi atau pematangan dari spermatid. Pada tahap ini terbentuk 23 kromosom dan 1 kromatid. Merupakan tahap sperma telah matang dan siap dikeluarkan. Selanjutnya itu bagaimana cara menjaga kualitas sperma. Yang pertama adalah olahraga teratur namun tak berlebihan. Kedua adalah batasi asupan kafein. Ketiga adalah penuhi kebutuhan vitamin C. Dan yang keempat, hindari paparan zat kimia tertentu. Dan kelima adalah batasi konsumsi alkohol. Yang keenam adalah rutin mengkonsumsi tomat dan semangka atau buah. Yang ketujuh, belajar rileks dan kendalikan stres. Yang terakhir adalah cukupi kebutuhan vitamin D. Selanjutnya adalah urutan yang dilalui sperma pada saat produksi jantan mulai dari tempat reproduksi sperma, yaitu pertama adalah tubulus seminiferus atau saluran di dalam testis, yang selanjutnya epididymis, ketiga adalah vas deferens, keempat vesica seminalis, yang kelima ductus ejaculatoris, dan yang terakhir adalah uretra. Soal terakhir adalah gangguan pada reproduksi pria. Pertama adalah hernia inguinal, di mana kondisi ini terjadi pada alat reproduksi pria. Dinding perut di bagian bawah melemah hingga usus turun ke kantung testis atau bagian samping penis, yang menyebabkan testis terlihat lebih besar. Selanjutnya yang kedua adalah penyakit hidrokel atau penyakit pada alat reproduksi pria, di mana kondisi kantong testis dipenuhi oleh cairan yang mengelilinginya. Biasanya hidrokel tidak terlalu membahayakan testis. Yang ketiga adalah balanitis, yaitu penyakit pada alat reproduksi pria, di mana kondisi iritasi atau peradangan yang terjadi pada bagian ujung penis, kepala penis. Kondisi ini seringnya diderita oleh laki-laki yang penisnya tidak disunat. Selanjutnya adalah kanker testis, di mana salah satu organ penting dalam sistem reproduksi pria yang terletak di bagian bawah penis. Selanjutnya adalah pembengkakan skortum, di mana skortum adalah kantong kulit yang berisi testis, bentuknya menggantung di belakang dan di bawah penis. Skortum juga mengandung saraf dan pembuluh darah.
Organ ini berperan sebagai pengontrol suhu testis. Selanjutnya adalah gangguan prostat, yaitu penyakit pada reproduksi pria adalah gangguan prostat. Ini merupakan salah satu di antaranya beberapa penyakit yang banyak dialami oleh pria. Biasanya gangguan prostat menyerang pria berusia di atas 50 tahun. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.